حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semuanya di tempat di forum yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian Simtud Duror. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat Al-Habib Husain Al-Akhila, Al-Habib Husain Al-Kaf, Gus Miftahul Huda, dan Gus Didi ya dari PCN, oke, Gus Didi ya. Didi, kemudian setelah itu ya, Pak Geri, dan semuanya. Habib Husain ternyata sudah sampai di Jakarta berarti, Husain Al-Akhila. Masya Allah. Masya Allah. Barusan tadi kurang lebih jam 3. Jam 3, Masya Allah. Ya. Anda sempat ngira Habib Husain tidak mungkin hadir, ini mungkin kecapean. Masya Allah. Malah sudah ngasih sambutan tadi. Alhamdulillah. Kita sekarang akan mengkaji salah satu bagian yang menurut saya ini bagian penting dalam Maulid Simtud Duror. Dan mungkin ini termasuk salah satu keistimewaan daripada Maulid Simtud Duror. Di Maulid Simtud Duror itu ada satu rangkaian selawat yang sangat istimewa. Nah, rangkaian selawatnya udah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya ya. Allahumma sholli wa sallim bi ajali sholawati wa ajma'iha wa azka tahiyati wa usa'iha. Yaitu ala hadil abdilladzi waffa bihaqil ubudiyah sampai pada bagian sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat yang dengan sholawat itu maka akan bersambung rohnya orang yang bersholawat bihi dengannya ini siapa? Dengan hamba yang memenuhi hak penghambaan tersebut, yaitu yang dimaksud adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang apabila dibaca yang ada dalam Maulid Simtud Duror ini, maka sholawat ini akan menyambungkan rohnya orang yang membaca dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, perlu saya jelaskan dengan uraian sedikit. Yang pertama, begini ya. Tubuh manusia itu ada ruh, ada jasad. Ada ruh, ada jasad. Kadang-kadang orang itu jasadnya berjumpa, tapi ruhnya nggak berjumpa. Kadang-kadang roh itu bisa berjumpa sekalipun jasad nggak berjumpa. Seandainya di saat ini kita semuanya fokus sama-sama mau ngaji, maka kita nggak berjumpa secara jasad, tapi roh kita berjumpa. Nah, makanya berada di satu frekuensi yang sama. Kadang-kadang kita berada di satu tempat teman, atau duduk mungkin berhadap-hadapan, tapi nggak nyambung. Jadi dia pikirnya apa, kita kemana, nggak nyaman. Berarti jasad ketemu, tapi roh nggak ketemu. Jasad ketemu, tapi roh nggak ketemu rohnya. Nah, makanya dikatakan oleh Nabi SAW dalam satu riwayat hadis, yaitu bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Arwah itu, roh-roh itu, junudun mujannadah, yaitu berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha talaf, fama tanakara minha talaf. Yang memang itu ruhnya itu saling kenal, maka akan ada iktilaf. Iktilaf itu ada kecocokan.
Namun ketika ruhnya itu nggak saling mengenal, maka akan ada ikhtilaf perbedaan. Jadi kadang-kadang kita ini merasa nggak cocok sama orang, padahal kita tuh belum pernah kenal. Itu wajar aja. Itu mungkin terjadi. Pernah nggak kita ketemu orang kita belum kenal, kita udah asik? Atau lihat orang belum kenal udah nggak cocok, ini saya nggak nyambung nih sama dia. Kalau pernah seperti itu berarti rohnya kita dengan orang yang kita langsung cocok itu pernah nyambung di alam sebelumnya, di alam roh. Tapi kalau kita baru ketemu aja udah nggak cocok, maka berarti rohnya kita di alam roh tuh nggak nyambung. Gitu. Nah kalau rohnya dalam roh udah nggak nyambung tapi dipaksakan deket, ya maksa deketnya. Maksa deketnya. Begitu. Deketnya itu ya hanya ya maksa. Jadi nggak bisa benar-benar untuk akhirnya dekat. Hadis ini juga ada asbabul wurudnya. Itu dikisahkan ada seorang perempuan di Mekah. Perempuan ini lucu. Sukanya buat orang tertawa. Sampai akhirnya perempuan ini sampai ke kota Madinah. Di kota Madinah ternyata datang ditampung tinggal sementara di rumah satu orang perempuan. Dan ternyata perempuan yang di Madinah ini orangnya juga lucu. Jadi orang yang lucu ketemu sama orang yang lucu, orang yang kocak, jenaka begitu. Akhirnya peristiwa ini sampai kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah ketawa. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, aku mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu memang berkelompok-kelompok. Jadi memang orang ini punya kecocokan, akhirnya subhanallah, datangnya ke kota Madinah, dari sekian banyak perempuan yang ada di kota Madinah yang siap menampung dia, tapi akhirnya kejadiannya dia di rumah salah seorang yang memang lucu juga, punya kebiasaan yang sama dengan dia begitu. Namanya al-arwahu junudul mujannadah, sebagaimana telah disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mendapatkan riwayat ini dari Nabi Muhammad SAW. Nah, tentang ini dibahas lanjut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya beliau, di bagian Adabul Ulfah. Gitu. Beliau mengatakan bahwasanya terkadang itu munasabah, kecocokan itu bukan karena fisik. Bukan karena fisik, tapi memang karena sesuatu yang sifatnya ruhaniyah tadi itu. Sampai di sini Imam Ghazali mengutip satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna mu'minan dakhala ila majlisin." Seandainya seorang mukmin masuk ke satu majlis, fihi mi'atu mu'minin, fihi mi'atu munafikin wa mu'minun wahid, la ja'a hatta yadlisa ilaih. Nah, ada seorang mukmin masuk ke satu majlis, di majlis itu ada 100 orang munafik, yang mukmin cuma satu. Maka ini orang mukmin nanti akan duduknya sama yang satu orang yang mau sama-sama mukminnya itu tadi. Kalau ada seorang munafik masuk ke satu majlis, di situ ada 100 orang mukmin dan satu orang munafik, maka yang munafik yang ini pasti akan kumpul sama munafiknya juga. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang ada kekuatan ruhani yang mendorong orang itu untuk cocok. Jadi ada dekat itu secara jasad, ada dekat itu secara ruh. Nah, dekat secara ruh itu, sebagaimana telah disebutkan tadi, kadang-kadang manusia itu di alam arwah sana berkelompok-kelompok, sehingga akhirnya dia cocok dengan ini, nggak cocok dengan ini, itu ada satu hal yang biasa-biasa saja. Yang lumrah-lumrah saja. Yang istimewa ini adalah bagaimana kalau kita semuanya itu harus punya kesempatan untuk bisa menjadikan roh kita itu sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira menyambungkan roh dengan baginda Nabi penting apa enggak penting? Oh, sangat penting. Sangat penting sekali. Menyambungkan roh kepada Rasulullah SAW itu adalah hal yang sangat amat penting sekali. Kenapa? Karena nanti kita semuanya ini di alam kubur, kita itu nanti akan ditanya dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya roh kita. Ini kan yang jawab bukan jasad, tapi roh kita. Itu akan ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Orang ini siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad SAW.
Orang munafik nanti dia akan jawab, la adri, saya nggak kenal. Berarti orang munafik itu semua kenal Rasulullah. Siapa orang nggak kenal Nabi? Tapi sekalipun jasadnya kenal, tapi ruhnya itu nggak mengenal Rasulullah. Jadi orang tuh kenal Nabi, belum tentu nanti bisa jawab pertanyaannya Munkar Nakir. Belum tentu nanti dia bisa jawab pertanyaan, apa pengetahuanmu tentang orang ini? Belum tentu bisa jawab dia. Tapi nanti orang mukmin ketika ditanya, bagaimana pendapatmu tentang ini? Maka dia akan menjawab, huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bil bayyinat, dan lain sebagainya, terus dengan jawaban-jawaban yang sangat indah. Jadi nanti ruh kita itu akan dites. Ruh kita itu kenal apa enggak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Simtud Duror ini menawarkan solusi untuk menjadikan ruh kita mengenal dan bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Itu solusi yang diberikan oleh Maulid Simtud Duror. Dengan apa? Dengan sholawat tadi. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat yang dengan sholawat itu, maka ruhnya orang yang bersolawat itu akan sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu orang yang disolawati. Ruhnya orang yang bersolawat bersambung dengan rohnya orang yang disolawati, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman semuanya hadirin Allah Ta'ala, para ulama, para habib, para kiai. Jadi penting sekali kita semuanya ini untuk menyambungkan roh kita dengan Nabi. Nah, kenapa? Karena khawatirnya roh kita tuh nyambungnya bukan nama Nabi. Itu yang dikhawatirkan. Jadi hadis almar'u ma'aman ahabbah. Orang akan bersama dengan yang dicintai. Itu hadisnya sahih. Bisa diamalkan, bisa disampaikan, penting untuk disampaikan. Sekarang orang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Bahkan dikatakan seandainya ada orang ibadahnya bagus, tapi yang dicintai orang-orang fasik. Orang-orang yang nggak ahli ibadah, orang-orang yang zalim, misalkan begitu, orang-orang yang kelakuannya nggak baik, yang kelakuannya mendatangkan murka Allah. Ya nanti sekalipun dia ahli ibadah, kumpulin sama orang yang model begitu di akhirat. Kalau ada orang ibadahnya ya kurang ideal mungkin, sholat cuma yang wajib-wajib, ya kadang-kadang masih kepleset maksiat dikit-dikit. Tapi cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Cintanya sama orang-orang soleh. Cintanya sama para aulia. Maka dikumpulkan juga bersama dengan para aulia. Maka para sahabat itu, sahabat yang amalnya luar biasa. Ketika mendengar hadis almar'u ma'aman ahab, itu senangnya luar biasa. Bahkan dikatakan saya nggak pernah lebih senang dibandingkan nikmat Islam. Seperti saya mendengarkan hadis ini. Orang akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya mereka ini untuk bisa selalu kumpul sama Nabi Muhammad, kalau mengandalkan amal nggak mungkin. Tapi ketika Allah buka pintu, mengandalkan cinta bisa kumpul selalu dengan Nabi Muhammad, maka mereka akan masuk ke pintu cinta tersebut untuk bisa selalu berkumpul dengan Rasulullah SAW. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting, bagaimana kita ini menyambungkan roh kita dengan Rasulullah SAW. Jadi, nah, kalau kita membaca sholawat ini, sholawat Simtud Duror ini, maka insya Allah roh kita akan bersambung dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang protes, Habib tahu dari mana, Habib? Nah, kalau orang yang baca Simtud Duror itu pasti rohnya disambungkan dengan Nabi. Setelah itu, apakah isi maulid ini pasti benar dan lain sebagainya. Begini, ini adalah satu keyakinan yang saya yakini, dan siapapun orang boleh berbeda pendapat dengan saya, nggak ada masalah, karena ini adalah satu keyakinan yang saya yakini dan saya punya landasan ilmiah tersebut, yaitu Maulid Simtud Duror itu ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di usia beliau ketika beliau saat itu berusia 68 tahun ketika itu. Habib Ali Al-Habsyi menulis Maulid Simtud Duror. Nah, Habib Ali itu bukan ngarang Maulid Simtud Duror, dia tiap malam mikir mau ngomong apa, enggak. Habib Ali itu masih duduk, putranya bernama Habib Muhammad datang. Habib Muhammad coba tulisan, ayo buat Maulid. Akhirnya
Langsung sebentar, ya Rabbi sholli ala Muhammad ma la hafil ufki nuru kaukab, terus sampai alhamdulillahil qawi sultanu al-wadih. Itu ngomong terus. Jadi itu bukan mikir, enggak, ngomong terus spontanitas. Nah, sampai akhirnya berhenti. Berhenti, enggak dilanjutkan lagi sama Habib Ali. Artinya ketika itu dorongan batin yang menyebabkan beliau itu untuk mengatakan sesuatu sampai di situ. Ada perempuan kedua lagi, dilanjutin lagi, lanjut lagi. Wah, raja lagi seperti itu. Jadi mensifatkan Nabi Muhammad SAW itu udah nggak pakai mikir, udah langsung ngalir, kayak seakan-akan alam bawah sadarnya itu bicara. Nah, sama kayak kita udah kebiasaan naik motor ke satu tempat ke tempat ini, kadang kita sambil ngelamun aja sampai kita. Bahkan lubang aja kita bisa menghindarinya apa? Alam bawah sadarnya itu sudah nyambung dengan Nabi Muhammad SAW, Habib Ali Al-Habsyi. Langsung nyampaikan aja. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga, selesailah Maulid Simtud Duror sampai pada bagian doa. Gitu. Apakah setelah dibaca langsung disebarkan? Enggak. Habib Ali ketika itu nunggu isyarah. Nunggu isyarah. Memang beliau senang dengan Maulid Nabi, nunggu isyarah. Ada muridnya ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Dan Maulid ini bawa Maulid Simtud Duror. Dibaca di depan makam Nabi. Enggak lama ketika itu mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengambil kitab maulidnya, dibaca dari awal sampai akhir, dikembalikan lagi. Lalu itu muridnya cerita sama Habib Ali, harus senang Habib Ali, disebarkan maulidnya. Disebarkan maulidnya oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Begitu. Jadi, kan itu kan lewat mimpi. Mimpi itu nggak sama dengan mimpinya orang pada umumnya. Saya mimpi berjumpa dengan Anda. Ini bisa jadi yang saya lihat bukan Anda yang sesungguhnya. Anda mimpi berjumpa dengan saya, setan bisa nyamar jadi diri saya. Tapi kalau orang mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka setan nggak bisa nyamar jadi Nabi. Man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqan au kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang sudah menyaksikan aku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah menyaksikan yang hak. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, sesungguhnya setan tidak bisa menyerupakan dirinya dengan aku. Itulah sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya mimpi berjumpa dengan Nabi itu mimpi yang hak, dan di mimpi itu Nabi tidak mengingkari satupun isi dari bagian Maulid Simtud Duror, termasuk hadis tentang Nur Muhammad yang sering diperdebatkan dan lain sebagainya, itu nggak diingkari sedikit pun. Dari situ kita bisa mengetahui bahwasanya insya Allah apa yang disampaikan oleh Habib Ali dalam Maulid Simtud Duror itu insya Allah adalah doa-doa yang akan diijabah dan selawat-selawat yang insya Allah akan diwujudkan apabila orang membaca Maulid tersebut. Begitu. Itulah sedikit keistimewaan daripada Maulid Simtud Duror, utamanya pada bagian sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Kemudian fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbih. Maka ketika roh itu sudah bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Fayambasitu inbisat itu, maka akan lapang begitu, lapang. Hati itu akan mendapatkan kelapangan, dan kelapangan itu adalah menjadi lapang itu hatinya, dan lapang itu adalah adanya satu cahaya. Tersentuh nur, yang di situ ada rahasia ta'alluq. Ta'alluq itu keterikatan hati dan kecintaan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Gitu. Jadi ketika orang itu membaca sholawat, maka sholawat itu akan menjadikan orang, sholawat Simtud Duror ini akan menjadikan orang ini punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dia punya hubungan dengan Nabi Muhammad, hatinya akan terlapangkan dengan cahaya, karena cahaya dari mana? Cahaya yang didapat daripada hasil ta'alluq, keterikatan hati, dan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai Nabi SAW itu hidupnya akan senang. Hidupnya akan lapang. Hidupnya akan bahagia. Anda bisa bayangkan, kalau orang itu sedang jatuh cinta, itu dia senangnya kan luar biasa. Itu pada cinta sama makhluk yang nggak jelas. Bayangkan Anda sedang jatuh cinta dengan makhluk yang paling dicintai sama Allah Ta'ala. Makhluk yang menjadi alasan Allah ciptakan langit dan bumi ini.
makhluk yang Allah sebutkan berkali-kali dalam kitab sucinya, baik Injil, Taurat, Zabur, terlebih lagi di dalam ayat suci Al-Quran. Makhluk yang Allah Ta'ala jadikan mazharul rahmah fil alam, satu tampilan rahmat untuk alam ini, yaitu makhluk tersebut adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan keuntungannya cinta Nabi itu apa? Cinta pada Nabi Muhammad itu tidak mengenal patah hati. Nggak ada kata patah hati kalau udah cinta sama Nabi. Kenapa? Karena kalau kita mencintai orang, belum tentu orang yang kita cintai mencintai kita dengan tulus. Ya, bisa jadi saat itu dia cinta sama kita, begitu kepentingannya selesai dengan kita, juga cintanya selesai. Mungkin bisa jadi seperti itu, sehingga ada patah hati. Tapi kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka kita mencintai zat yang telah mencintai kita sebelum kita wujud di muka bumi ini. Mencintai manusia yang telah memikirkan kita, berdoa untuk kita, bahkan sebelum kelahirannya kita di muka bumi ini. Saya kemarin mendengar nasihat yang di acara Haul yang sangat luar biasa oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, guru saya. Beliau mengatakan Nabi SAW itu perhatiannya pada umatnya luar biasa. Nggak bisa ditandingi dengan apapun juga. Anda bayangkan, Nabi SAW itu bicara tentang masalah siwak. Nabi itu senang sama siwak. Nabi itu gemar memakai siwak. Cuma kita umatnya yang aku cinta kadang-kadang kurang perhatian sama siwak. Saya membayangkan kemarin waktu ada kompetisi sepak bola itu kan ada salah satu pemain sepak bola geser satu botol minuman dari jenis merek tertentu minumannya. Dan dia bilang minum air aja. Maka minuman yang digeser botolnya itu langsung sahamnya anjlok. Kenapa? Karena pendukungnya atlet sepak bola tadi nggak mau minum minuman itu. Langsung sahamnya anjlok. Anda bisa bayangkan betapa pemain tersebut dikagumi sampai cuma nggeser minuman nanti langsung sahamnya anjlok. Lah kita umatnya Nabi Muhammad SAW dengar keutamaan siwak berkali-kali, kok nggak ada rasa untuk ngikuti Nabi Muhammad SAW? Kan harusnya hak dicintai sampai dikagumi seperti atlet sepak bola tadi itu bukan haknya dia, itu haknya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, siwak ini barang remeh, enteng, gitu. Enteng. Harganya murah. Nabi tidak mewajibkan siwak. Kenapa? Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan mewajibkan menggunakan siwak setiap kali dia hendak beribadah, wudu ataupun sholat. Begitu. Itu sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu benar-benar takut ini berat. Sampai siwak yang harganya murah, dikantongi mudah, dipakai juga mudah, semudah itu aja, Nabi khawatir kalau kita jadi berat. Jadi Nabi itu nggak mau hidup kita ini berat, benar. Ya kan begitu luar biasanya kecintaannya Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Bahkan ketika akan meninggal dunia pun yang Nabi pikirkan itu adalah umatnya lah. Terang benderangnya hati ini itu ketika ada cahaya kecintaan kepada Rasulullah SAW. Wa yuktabu biha bi'inayatillahi fi hizbih. Maka dengan inayah Allah, maka Allah akan memasukkan kita akan dicatat sebagai orang yang tergolong hizb, kelompoknya Rasulullah SAW. Wa ala alihi washabihi alladziina irtaqaw sahwatal majdi bi qurbih. Dan kita ucapkan pula atas Rasulullah SAW atas segenap keluarga Nabi dan para sahabatnya yang menduduki puncak derajat yang tinggi karena dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Wa tafayya'u dilala syarafil asli biwuddihi wa hubbih. Dan bernaung di bawah bayang-bayang kemuliaan sejati. Ada bayangan kan kita bernaung di situ kan? Ada bayangan Anda bernaung di situ. Kenapa? Karena mencintai Nabi Muhammad SAW. Ma'atarat aqwana binashri dzikrahum nasim. Salawat dan salam terus-menerus tiada hentinya selama hembusan angin mengharumkan
alam ini dan menyebar sebutan-sebutan yang indah untuk mereka semuanya. Itulah salah satu keutamaan daripada Maulid Sumtu Duror. Maulid Sumtu Duror adalah salah satu perantara agar kita semuanya punya ruh yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Ruh sudah bersambung dengan Nabi Muhammad, maka tahapan yang berikutnya adalah kita akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita sudah mencintai Nabi, kita masuk dalam kelompok Nabi dan kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih Mungkin banyak. ini dari saya. Silakan monggo kalau ada pertanyaan atau gimana. Terima kasih banyak Habib atas ceramahnya, atas ilmu yang telah disampaikan mengenai Maulid Sumtu Duror ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang pertama akan disampaikan oleh Gus Didi dari PCINU UK. Pada waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Habib Muhammad Al-Habsyi. Pertanyaan dari UK, Habib Muhammad Nur Yazidi, panggilannya Didi. Terima kasih sekali ini. Tadi pas banget apa yang Habib sampaikan tentang roh ini, dan kebetulan juga tadi saya minta sama Habib Husain Al-Kaf untuk baca pasal 3 ini, Habib. Jadi Masya Allah. agak bergetar juga tadi pas baca ini dan langsung dijelaskan oleh Habib Muhammad. Alhamdulillah. Semoga roh kita bisa bersambung kepada roh Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya Rabb, ya Rabb. Amin. Pertanyaan saya ini begini, Habib, apakah ada nama roh, Habib? Karena nama kita yang kita dapat dari orang tua kita, kadang-kadang kalau teman saya yang di UK ini mualaf, misalnya namanya awalnya Michael, kemudian ketika dia convert menjadi Muslim, dia rubah namanya. Artinya kan kalau nama yang kita punya ini bisa berubah-ubah. Nah, apakah karena tadi di alam barzah juga nanti yang berinteraksi itu adalah ruh, apakah ruh itu juga punya nama yang nanti akan terus kita pegang sampai di akhirat nanti? Itu Habib. Mungkin juga selain itu, bagaimana cara apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Rasulullah SAW agar ruh kita tetap bisa bersambung kepada roh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak penjelasan sebelumnya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ruh itu punya nama? Wallahu a'lam. Yang jelas saya sejauh ini belum pernah membaca keterangan apakah roh itu nanti tiap orang misalkan punya nama rohnya dia siapa dan sebagainya, apakah punya nama seperti itu. Wallahu a'lam. Saya belum bisa menjawab Gus karena belum tahu keterangan pastinya. Ya karena keterbatasan ilmu saya tentunya. Yang jelas intinya memang ada beberapa hal yang pernah disampaikan tuh ketika orang bersolawat kepada Nabi SAW, maka orang itu nanti akan disebutkan oleh para malaikat dalam sebagian riwayat ya, dari Nabi, ya Rasulullah, bahwasanya Fulan bin Fulan bersolawat kepadamu. Ini namanya dia dan nama orang tuanya. Namanya dia dan nama orang tuanya. Namanya dia dan nama orang tuanya. Gitu. Lah, yang sejauh yang saya pahami, yang saya pahami itu adalah namanya dia ketika di dunia. Namanya dia ketika di dunia. Tapi untuk keterangan lebih pastinya apakah nanti orang punya nama khusus atau tidak, wallahu alam. Nah, saya belum berani jawab karena keterbatasan ilmu saya. Soalnya nanti saya akan coba cari referensi nanti pas pertemuan lagi. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan insya Allah. Terima kasih. Ini pertanyaan yang kedua apa, Gus? Bagaimana agar ruh kita bisa terus bersambung? Apakah ada amalan khusus atau mungkin kiat-kiatnya, Habib? Karena kita ini kan naik turun nih manusia ini. Ya. Jadi gini, memang kita ini berada di satu masa yang agak unik ya. Jadi orang ini sekarang banyak nanya, Habib bagaimana caranya mencintai Nabi, gitu kan? Orang nanya gitu. Ini padahal kalau ditanyakan sama generasi terdahulu diketawain. Dia pasti akan heran dan balik tanya, lah kok bisa kamu nggak cinta sama Nabi? Apa kekurangannya Nabi sehingga nggak kamu cintai? Sehingga kok kamu bisa cinta sama orang lain padahal orang ini nggak lebih hebat dari Nabi, kok bisa kamu cintai begitu?
Jadi intinya kita ini harus selalu menyambungkan diri kita dengan Rasulullah SAW. Nah, para aulia Allah sholihin yang saya tahu, mereka itu cita-cita tertingginya itu untuk nyambung sama Rasulullah. Lalu bukan Allah loh, sebentar, karena nggak mungkin sampai ke Allah kalau nggak lewat Nabi Muhammad. Nggak bisa, sampai ke Allah tuh nggak lewat Nabi Muhammad tuh nggak bisa. Dan ada salah satu riwayat sebab turunnya ayat firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu adalah ketika sebagian orang yang memang ahli kita dan orang-orang ahli ibadah semuanya tuh, dia mengatakan saya ini bisa dekat dengan Allah ya Muhammad tanpa lewat engkau. Nah, ketika itu langsung dijawab oleh Allah Ta'ala menurut firman-Nya, Qul, katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ini nggak akan bisa sampai kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Ta'ala kecuali harus melewati Rasulullah SAW. Nah, makanya orang Rasul itu berusaha agar bisa punya hubungan sama Nabi, agar bisa mimpi Nabi. Bahkan ada yang berusaha agar bisa yaqadhah dengan Nabi Muhammad SAW, berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga. Berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga itu bukan hal yang mustahil. Banyak para ulama yang bisa yaqadhah dengan Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali. Banyak sekali, betul. Banyak sekali para ulama yang bisa yaqadhah dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi pun juga mengatakan, Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Barang siapa yang menyaksikan aku di dalam mimpi, maka dia akan menyaksikan aku dalam keadaan jaga. Keadaan jaga itu kapan? Pokoknya di masa hidupnya dia. Bukan setelah mati. Setelah mati semua orang, sekalipun yang nggak pernah mimpi juga lihat Nabi. Sebelum nanti orang itu wafat, dia akan mengalami berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Nah, itu adalah satu puncak harapan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang soleh. Itu pangkat tertingginya wali itu. Bisa berjumpa yaqadhatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya dulu di Yaman, ada salah seorang perempuan ahli ibadah luar biasa, soleh yang luar biasa. Sampai akhirnya dia itu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, yaitu dia ditawari mau minta apa. Maka dia akan didoakan sama Nabi untuk hajatnya dikabulkan. Akhirnya lalu dia naik sama ulama, minta apa ya sama Rasulullah ini ya. Akhirnya ulama ngajarin tidak ada makam yang lebih tinggi dibandingkan berjumpa dengan Nabi yaqadhah. Akhirnya mintanya itu, ya Rasulullah, saya ingin bisa sering berjumpa denganmu dalam keadaan yaqadhah. Gitu. Itu akhirnya didapatkan itu sama Syekhah Sultanah. Syekhah Sultanah itu salah seorang wanita yang pernah tinggal ada di Hadramaut, Yaman. Kurang lebih begitu. Asli. Terima kasih. Ya, terima kasih Habib. Ngapunten, yang tadi saya benar-benar belum tahu jawabannya. Insyaallah saya cari referensi lagi. Nggih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Arayan lewat chat. Ada dua Habib. Yang pertama, ketika pembacaan maulid sampai pada fasal 3 di bagian sholatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bihi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para hadirin yang mendengarkan? Apakah ada suatu adab khusus pada saat itu? Apakah ikut membaca atau bagaimana? Terus untuk pertanyaan yang kedua, yaitu ketika bermimpi bertemu seorang orang soleh yang kita kenal, bagaimana mengetahui kebenaran mimpi tersebut? Terima kasih. Begitu Habib. Monggo. Yang pertama, ketika baca maulid di fasal yang ketiga, apakah kita ikut baca atau kita ikut mendengarkan dan lain sebagainya? Yang paling utama sebenarnya hadirkan hati kita di saat bacaan itu. Allahumma sholli wa sallim bi ajalli sholawati wa ajma'ih, itu pas bacaan itu hadirkan hati kita. Kalau kita bisa sekalian ikut baca lebih bagus. Tapi kalau kita nggak bisa ikut baca karena waduh pas nggak bawa buku atau nggak apa dan lain sebagainya, hadirkan hati kita, niatkan kita mau menyambungkan roh kita dengan Nabi Muhammad SAW berkat bacaan daripada majelis durar ini. Itu mungkin yang paling utama yang bisa kita lakukan ya. Jadi jangan ngelamun, jangan nggak fokus, tapi hadirkan hati kita ketika
di bagian itu dibaca. Itu selawat pada Nabi, bagian daripada zikir. Orang menundukkan hatinya, menundukkan telinganya untuk mendengarkan zikir, salah satu hal yang istimewa. Gitu. Salah satu hal yang istimewa begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kalau mimpi ketemu orang soleh? Kan bisa jadi setan nyamar jadi orang soleh. Gimana cara mengetahui kebenarannya? Memang setan bisa nyamar jadi orang soleh, betul. Tapi kan nggak setiap kita mimpi orang soleh berarti itu setan nyamar, belum tentu juga. Artinya ketika kita mimpi, dan dalam mimpi itu ada satu nasihat, nasihatnya baik, nggak melanggar syariat sesuai dengan keadaan kita, yang mungkin bisa kita percaya insya Allah itu adalah satu kebenaran. Gitu. Oh, kalau nggak ada nasihat cuma lihat aja, ya yakinlah memang benar kita ketemu orang soleh. Benar kita ketemu orang soleh. Nggak setiap mimpi itu bisa setan jadi menjelma ke situ, nggak mesti juga. Akhirnya kalau ada mimpi kemudian isinya aneh-aneh ya setan itu berarti. Jadi ada mimpi itu isinya aneh-aneh. Mimpi ketemu orang soleh tapi diperintah aneh-aneh misalkan. Perintah misalkan nanti suruh berendam 5 hari, nggak boleh sholat. Ya jelas itu. Setan itu mungkin. Tapi kalau mimpinya ngasih petunjuk dan nasihat dan sebagainya, itu mungkin mimpi ketemu orang soleh beneran. Nah, yang kita jumpai dan Allah menghendaki perjumpaan kita dengan orang soleh dalam mimpi itu untuk mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Gitu. Terima kasih Habib. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Iri. Mohon izin bertanya Habib, apakah ruh itu yang tadinya tidak sambung karena satu sebab menjadi dapat bersambung melalui ruh Nabi? Apa ada amalan yang dapat menjadi sebab ruh kita dan ruh keluarga kita yang sebelumnya kurang sambung menjadi sambung melalui roh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih banyak Habib. Rohnya Nabi SAW itu adalah roh yang merupakan yang paling istimewanya roh. Di alam roh yang paling istimewa rohnya Nabi Muhammad SAW. Di alam jasad yang paling istimewa jasadnya Nabi Muhammad SAW. Karena setiap orang itu bisa duduk dekat dengan Nabi, bisa ngobrol dengan Nabi, berarti setiap orang juga insya Allah punya roh yang bisa nyambung dengan Nabi Muhammad. Bahkan bisa kita ini mengupayakan agar roh kita bisa nyambung dengan rohnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian gimana kalau keluarga kita misalkan bisa nggak kita menyambungkan rohnya keluarga kita bersatu sama lain itu rohnya nyambung? Wallahu a'lam terkait dengan itu. Tapi yang jelas ketika punya frekuensi yang sama, satu keluarga itu sama-sama mencintai Nabi Muhammad, ya di situ rohnya nyambung insya Allah. Satu keluarga ini punya satu frekuensi yang sama-sama mencintai Rasulullah SAW, maka rohnya insya Allah akan nyambung. Gitu. Jadi ya ajak keluarga kita untuk punya satu frekuensi dulu. Sama-sama cinta Nabi, sama-sama cinta dengan para wali, sama-sama cinta dengan ibadah, maka nanti rohnya insya Allah akan jadi satu frekuensi yang nyambung gitu. Yang nyambung gitu. Itu mungkin. Siap, Habib. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang disampaikan user iPhone, ini kurang lebihnya udah disampaikan juga sama Gus Didi dan tadi udah dijawab juga sama Habib Muhammad. Dan ini sebenarnya Bagas ada pertanyaan pribadi buat Habib. Jadi gini Habib, kadang kayak Bagas ngerasa sendiri itu ada fase di mana Bagas itu kayak peka banget, sensitif banget, kayak yang dulu pernah Bagas tanyakan juga ke Habib. Dan ketika Bagas merasakan sebuah kesensitifan tersebut itu benar-benar nangis dan lain-lain seperti itu reaksinya ya Habib. Tapi terkadang juga ada fasenya di mana Bagas tuh ya lagi turun atau gimana kayak gitu Habib, dan kadang yang selalu di pikiran itu takut gitu Habib, barangkali naudzubillahi min dzalik itu nanti meninggalnya tuh dalam keadaan yang seperti itu Habib. Jadi harapannya meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan bertemu Nabi secara langsung kayak gitu. Tapi terkadang kita naik turun banget gitu Habib, kurang lebihnya gitu. Ya, terkait masalah kita ini punya kondisi naik turun, itu pernah terjadi pada salah seorang sahabat Nabi namanya Handalah Al-Usayyidi. Ketika
Hamzah itu masuk sahabatnya Nabi. Berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya sama Siddiq, lalu merenung, kenapa Hamzah? Hamzah sudah jadi munafik. Kata beliau, loh, ada apa? Nah, setelah itu katanya Hamzah gini, kita nih kalau sudah dekat sama Nabi, Nabi itu cerita tentang surga dan tentang neraka, seakan-akan kita nih lihat surga, lihat neraka. Tapi ketika saya sudah keluar, ketemu istri, anak, dan lain sebagainya, kok saya tuh banyak lupanya sama surga, sama neraka. Kata Abu Bakar, fawallahi inna lanal qamithla hadza. Demi Allah, saya juga begitu. Akhirnya bareng Hamzah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Di sana Abdullah langsung ngomong, nafaqo Hamzah, Hamzah sudah munafik. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, kenapa? Diceritakan. Akhirnya setelah diceritakan sama Nabi SAW, kata Nabi apa? Walladzi nafsi biyadih, in lau tadumuna ala ma takununa indi. Jika keadaanmu selalu sama sebagaimana kamu sedang bersamaku, wa fi dzikri, atau ketika kamu sedang zikir, la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum. Maka malaikat turun, kamu di kasur diajak salaman, kamu di jalan diajak salaman. Walakin ya alhamdulillah sa'ah wa sa'ah. Tapi alhamdulillah ada waktu-waktu tersendiri. Memang ada waktu di mana iman naik, ada waktu di mana iman itu turun. Ada waktu di mana kita itu gampang tersentuh sekali sampai dengarkan ayat Quran, dengan kisah Nabi kita langsung menangis. Ada waktu kita dengerin kok rasanya biasa-biasa saja. Memang itu kelaziman, itu pasti yang terjadi. Ada waktu-waktu orang itu nggak stabil, itu pasti terjadi. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita menjadikan stabilnya ini lebih sering. Itu aja. Stabilnya lebih sering, nanti insya Allah ketika meninggal dalam keadaan stabilnya yang lebih sering insya Allah. Ya mutul insan alama asya alaih. Meninggalnya seseorang tergantung bagaimana gaya hidupnya. Jadi jangan dibiarkan hati kaku terlalu lama. Harus kita sentuh hati kita. Entah dengan apa, dengan ayat suci Quran, dengan kisah-kisah Nabi, atau dengan mungkin ada yang syair qasidah, harus menyentuh hati dan lain sebagainya. Pokoknya lembutin hati kita. Ada upaya jangan sampai hati kita terlalu sering kaku. Gitu dah. Insya Allah ketika kita sudah punya upaya seperti itu, Allah menyaksikan upaya kita dan Allah akan menjadikan meninggalnya kita dalam keadaan yang terbaik. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Habib atas pencerahannya. Dan ini ada pertanyaan mungkin terakhir yang disampaikan oleh Mas Fadel. Mau bertanya, bagian sholawat yang bisa menyambungkan ruh tadi itu dari bagian Allahumma sholli wa sallim bi ajali Sholawati wa ajma'iha, situ. Dari situ bacanya. Nggih. Jadi baca Allahumma sholli wa sallim bi ajali sholawati wa ajma'iha, baca dari situ sampai nanti pada akhir fasal. Nanti pada akhir fase sampai dzikrahum nasim itu sampai di situ. Nanti pas baca itu dibaca atau dihadirkan hatinya atau dibuat wiridan, dihafalkan setiap pagi gitu dibaca juga nggak ada masalah. Insya Allah ada barokahnya tersendiri. Yang itu selawat pada Nabi Muhammad SAW.